Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rizwandi, kelas EF Karyawan, dengan nomor induk mahasiswa 10222165. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana saya harus membuat suatu video presentasi mengenai hasil proyek atau prototipe dari aplikasi yang saya buat. Untuk permasalahannya sendiri, saya mengangkat suatu permasalahan dengan data yang saya ambil menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada salah satu owner penjual kerudung ya. Ini masih teman saya satu angkatan, di mana beberapa pertanyaan saya lontarkan, yang mana dari beberapa pertanyaan tersebut ada beberapa hasil yang bisa kita lihat. Saya memfokuskan kepada kendala mengenai bisnis dari perusahaan teman saya tersebut. Nah, di sini terdapat beberapa kendala bisnis yang dihadapi oleh beliau dengan presentasi seperti ini, di mana penjualan barang mempunyai presentasi kendala sebanyak 20%, dan yang lainnya. Kemudian di sini bisa terlihat kendala yang paling besar itu mengenai kedisiplinan kehadiran. Maksud ini yaitu kedisiplinan kehadiran karyawannya ya. Di perusahaan tersebut atau di toko tersebut kurang lebih ada 7-8 karyawan. Jadi maksud kendala mengenai kedisiplinan kehadirannya seperti ini. Misalkan di toko tersebut sudah membuat peraturan di mana setiap pegawai harus masuk itu paling lambat jam 8 pagi dan pulangnya paling akhir itu jam 4 sore, misalkan seperti itu. Tapi banyak pegawai yang tidak disiplin, misalkan ada yang kesiangan ataupun pulangnya terlalu cepat. Nah, seperti itu. Sehingga narasumber mencari solusi untuk mendisiplinkan kehadiran pegawai-pegawainya. Setelah saya lakukan interview atau wawancara, kemudian saya menawarkan suatu sistem absensi secara online. Nah, awalnya saya memberikan solusi sebuah sistem absensi seperti dengan menggunakan fingerprint. Namun ketika saya tanya mengenai persiapan peralatannya untuk fingerprint, tidak tersedia ya. Tapi kalau misalkan tidak tersedia, nah saya gunakan opsional kedua, di mana sistem absensinya itu menggunakan sistem QR code ya, atau barcode. Jadi nanti setiap pegawai mempunyai kartu pegawai yang dicetak. Nah, di dalam kartu tersebut terdapat sebuah QR code atau barcode untuk melakukan scan absensi, di mana scan absensi tersebut dilakukan menggunakan satu buah webcam ya, webcam eksternal. Nah, nanti si webcam eksternal ini disambungkan ke sebuah PC atau laptop yang tersedia di toko tersebut sebagai servernya. Nah, kalau internet ini opsional. Meskipun tidak ada internet, aplikasi ini masih bisa dijalankan. Nah, untuk Figma-nya sendiri, untuk prototipenya sendiri saya buat di website Figma ya, atau di aplikasi Figma juga bisa. Nah, ini untuk projectnya. Nah, kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan login-nya. Nah, perlu kita ketahui aplikasi ini hanya diakses untuk seorang administrator saja, yaitu oleh admin ya. Jadi di toko tersebut harus ada seorang admin yang harus mengetahui akun dari absen ini. Nah, misalkan kita masukkan dulu username, kemudian kita masukkan password, lalu kita masuk.
Oh iya, ini untuk aplikasi ini berbasis web ya, tidak berbasis mobile. Karena yang dijadikan server di sana itu satu buah PC ya, tidak untuk mobile. Karena kalau mobile dijadikan server mungkin itu harus disimpan atau dibuka secara terus-menerus. Takutnya nanti kalau mobile atau handphone akan overheat ya. Nah, kalau PC kan meskipun kita diamkan atau kita hidupkan di sistem ini secara 12 jam ini masih kuat. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Kalau untuk dashboardnya sebenarnya saya belum otak-atik secara maksimal ya karena kerjaan juga banyak gitu. Nah, di bagian scan absensi nanti ini akan mengarah ke suatu tab atau halaman di mana pegawai bisa melakukan scan. Jadi kalau misalkan admin belum mengklik tombol ini, maka si pegawai belum bisa melakukan absensi ya atau scan dengan kartunya. Nanti ketika kita klik halamannya akan seperti ini. Nah, seperti ini di sini ada kembali lagi ke beranda. Nah, di sini kita ada pilihan untuk memilih kamera yang akan dijadikan scan absensinya. Nah, karena tadi di awal kita menggunakan USB webcam ya. Nah, satu buah webcam eksternal. Nah, jadi ketika kita misalkan hubungkan si USB webcam eksternalnya, nanti di bagian pilih akan terdeteksi seperti ini. Sekarang ini sudah terdeteksi di bagian port kedua ya. Kita klik port 2. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini misalkan contoh tampilan output dari webcamnya ya. Kalau misalkan ada seorang pegawai yang melakukan scan absensi secara sekali di hari yang sama, misalkan kita anggap hari Senin, nah nanti sistem akan membaca QR code-nya. Kalau misalkan QR code-nya terdaftar, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, absen masuk. Nah, kalau misalkan kartu absennya di-scan secara 2 kali di hari yang sama, di hari Senin itu juga, misalkan kita lagi pulang kan otomatis 2 kali ya. Yang pertama itu pagi-pagi, nah yang kedua misalkan pas pulang nanti akan muncul notifikasi absen pulang. Nah, kalau misalkan orang tersebut melakukan scan lagi ketiga kalinya, baik itu secara sengaja ataupun tidak disengaja, nanti akan muncul notifikasi sudah absen karena sistem akan membaca 2 kali absensi dalam satu hari, yaitu absen masuk dan absen pulang. Nah, kalau misalkan ada seorang pegawai yang melakukan absensi tapi menggunakan kartu KTP misalkan, atau karena dia itu pegawai baru belum punya kartu absensinya, nah dia coba-coba tuh pakai barcode yang lain gitu. Nanti akan terdeteksi oleh sistem, akan muncul notifikasi seperti ini, kartu tidak terdaftar, karena QR code yang terdaftar di sini harus didaftarkan terlebih dahulu di bagian data karyawan. Nah, lalu bagaimana di bagian data karyawan tampilannya? Nah, seperti ini. Di sini menampilkan beberapa karyawan, data karyawan. Ini hanya sebagian dan untuk melihat detailnya bisa di bagian lihat di sini. Nah, bisa tutup kembali. Nah, karena ini belum selesai, jadi saya mencontohkannya cuma satu karyawan saja ya. Nah, misalkan seperti ini, nanti akan muncul profil karyawan dan preview ID card-nya yang nanti siap kita cetak. Nah, nanti dicetaknya di bagian unduh. Nah, kalau sudah unduh, itu sudah berhasil ya, di-download dan siap dicetak. Nah, di bagian ini juga ada di bagian edit, ada bagian hapus. Nah, kemudian kalau misalkan tadi belum terdaftar, kita bisa nambahkan pegawai di bagian sini. Nah, tampilannya seperti ini. Misalkan kita isikan nama di sini ya. Nah, saya lupa nih, harusnya untuk jenis kelamin kita menggunakan yang
choice ya, atau pilihan ya, tidak diketik seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini upload foto, nah di sini kalau misalkan gambar harus ekstensinya itu harus JPG atau JPG ya, maksimal 2 megabyte. Nah, kalau sudah sesuai dengan syaratnya maka akan ada logo centang hijau. Nah, di sini kita simpan, misalkan kita simpan. Nah, maka data karyawan sudah menambah ya. Ada yang keempat, kita bisa lihat juga di sini, ini sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi. Nah, kalau kita hapus, kita unduh dulu, misalkan unduh bisa ya, seperti ini. Kalau kita hapus, nah nanti akan muncul pop up seperti ini. Anda yakin ingin menghapus? Misalkan kita batal dulu ya. Oke. Kalau misalkan sudah ada, kita lakukan scan absensi yang tadi. Nah, kalau misalkan sudah absensi, nah kita bisa lihat di bagian rekap absensi. Nah, untuk rekap absensi ini, di bagian awal kita menampilkan data seperti ini ya. Ini random, ini tidak ada filter untuk 1 bulan atau 1 minggu di bagian awal seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin memfilternya, kita ingin tahu siapa aja nih karyawan yang telat di bulan tertentu. Nah, kita bisa lihat di bagian detail. Nah, nanti di bagian detail ini ada tombol pilihan bulan sama tombol close ya. Nah, di bagian detail misalkan kita untuk memilih bulan. Nah, misalkan ini karena aplikasinya baru jadi baru ada bulan Maret, misalkan kita pilih. Nah, lalu kita tentukan waktu. Nah, tentukan waktu ini maksudnya untuk mengatur, nah waktu masuknya itu kita paling telat itu jam berapa nih. Nah, misalkan kita masukkan jam 8. Kemudian waktu pulang nih, waktu pulang paling cepat jam berapa nih. Nah, misalkan kita jam 4 sore ya. Kalau sudah kita atur, nanti sistem akan melihat dan membaca siapa saja orang yang melakukan penyimpangan ya atau ketidakdisiplinan. Nah, di sini bisa terlihat nih karyawan 3 tanggal 15 Mei di bagian waktunya itu ada jam 8 lebih 5 menit. Nah, penyimpangannya apa? Datang terlambat. Kemudian di bagian karyawan 1 nih, tanggal yang sama, ini di bagian pulang kayaknya nih, yaitu jam 15 lebih 23, artinya pulang lebih awal. Nah, karena tadi kan di bagian setting sistem waktunya juga untuk datang itu maksimal jam 8 pas dan untuk pulang jam 16.00. Jadi seperti ini kita bisa melihat siapa saja karyawan yang indisipliner seperti itu. Untuk pengaturan akun, tadinya saya akan buat untuk kayak ngatur foto, kemudian mengganti nama profil administrator, kemudian mengganti username dan passwordnya, tapi karena saya belum sempat, jadi saya kumpulkan saja segini adanya tugasnya. Untuk logout, kita coba logout ya. Kalau kita mengklik logout, akan si beranda ini akan kembali ke halaman awal, lalu akan muncul pop up seperti ini. Apakah Anda ingin keluar dari akun ini? Kita coba ya. Nah, dia masuk lagi ke bagian login. Nah, ketika kita melakukan login lagi, kita lihat lagi data yang tadi kita tambahkan apakah masih ada. Nah, ini masih ada ya. Kalau misalkan kita mau hapus, kita coba bagian fitur hapus. Oke, kita sudah terhapus. Di bagian rekap juga sudah terhapus. Kita coba logout. Lalu kita akan coba masuk lagi. Apakah benar-benar terhapus atau belum. Kita lihat, nah ini sudah terhapus ya. Sudah tidak ada. Cuma ada karyawan 1 yang bisa kita lihat. Di bagian rekap juga sudah tidak ada. Oke, mungkin seperti itu aplikasi atau prototipe yang saya buat. Jadi aplikasi ini untuk melihat atau memantau para pegawai yang indisipliner di
toko RNW Hijab Store. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.